memang ada tren peningkatan permintaan Pertamax khususnya di wilayah Kalimantan Tengah ya. Dan kami sudah banyak sekali menindak baik oknum-oknum operator ataupun SPBU yang memang terbukti melakukan pelanggaran. Nah, tadi disampaikan juga ada kecenderungan atau kemungkinan operator bekerja sama dengan misalnya pelangsir. Nah, ini sudah kita lakukan penindakan juga di beberapa tempat. Tentunya kami akan melihat kesalahannya, pelanggarannya seperti apa. Tetapi dari beberapa waktu ke belakang ini memang sudah ada yang kami berhentikan juga operator, dan kita skorsing SPBU-nya ada juga karena memang terbukti melakukan pelanggaran gitu. Ya, betul. Memang dalam beberapa minggu terakhir, memang kalau kami lihat dari data, memang ada tren peningkatan permintaan Pertamax khususnya di wilayah Kalimantan Tengah ya. Nah, ini memang ada banyak faktor ya, khususnya di Palangkaraya. Memang dalam beberapa hari belakangan ini kan banyak sekali event yang memang menghadirkan masyarakat di sekitaran Kalimantan Tengah, khususnya di sekitaran Palangkaraya, itu untuk datang ke Palangkaraya. Nah, itu ada juga market baru juga di Palangkaraya, ada mall baru, sehingga memang kebutuhan untuk Pertamax itu ada peningkatan yang cukup signifikan, khususnya di Palangkaraya. Nah, mengenai ada beberapa SPBU yang terlambat ataupun stoknya sempat habis ya, memang ada beberapa SPBU di Palangkaraya, tetapi tidak semuanya habis karena memang ada pengiriman dari fuel terminal kami yang ada di Pulang Pisau ataupun di Banjarmasin gitu. Nah, memang ada beberapa kali kami melalui fuel terminal di Banjarmasin itu karena jaraknya cukup jauh sehingga terjadi keterlambatan sampai di SPBU untuk mobil tangkinya. Tetapi kami pastikan bahwa stok Pertamax itu setiap hari selalu ada. Begitu juga dengan Pertalite. Tentunya kami selalu mendorong teman-teman SPBU mitra untuk selalu menambah stok, dan kami pun juga sudah melakukan beberapa alternatif. Kami juga melakukan penambahan pengiriman bukan hanya dari fuel terminal yang ada di Pulang Pisau, tetapi kami juga menambah pengiriman dari fuel terminal yang ada di Sampit dan Banjarmasin gitu. Tetapi memang karena kebutuhannya cukup signifikan meningkat untuk Pertamax ini khususnya di wilayah Kota Palangkaraya, sehingga memang sempat terjadi kekosongan di SPBU, tetapi tidak yang berkepanjangan. Nah, kami juga berharap kepada masyarakat khususnya wilayah Kota Palangkaraya untuk membeli Pertamax itu sesuai kebutuhannya aja, tidak perlu adanya panic buying. Ya, tentunya kalau ada panic buying, otomatis di SPBU itu akan terjadi kepadatan ya. Ya, misalnya seharusnya satu mobil itu belum perlu beli BBM lagi, khususnya Pertamax, tapi karena melihat antrian ataupun ada stok di SPBU akhirnya beli gitu. Tentunya akan menambah kepadatan di SPBU yang ada di Palangkaraya khususnya. Ya, kalau Pertamax ini kan sebenarnya tidak ada kuota ya, jadi memang kami selalu berusaha memaksimalkan stok yang ada di SPBU sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini karena Palangkaraya ini pertumbuhan perekonomian cukup bagus, ditambah lagi ada mall baru, ada kodam baru di sini. Kami juga sudah melakukan antisipasi dengan menambah jumlah SPBU yang ada di Palangkaraya. Nah, ini yang sedang kita bangun, insya Allah dalam kurun waktu 6 bulan ke depan itu ada 3 titik, sehingga bisa menambah layanan untuk masyarakat di khususnya Kota Palangkaraya. Total SPBU di Palangkaraya yang reguler saat ini ada 18. Jadi rata-rata untuk Pertamaxnya itu per SPBU antara 8.000 liter sampai 16.000 liter. Tetapi dengan peningkatan permintaan dari masyarakat ini, kita berusaha untuk memaksimalkan, ada juga yang 24.000 liter, ada juga yang 16.000 liter per hari kita kirimkan. Tetapi kita juga melihat kondisi stok yang ada di SPBU juga. Tapi kalau untuk Pertalite, alhamdulillah di seluruh SPBU selalu tersedia, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, walaupun Pertamaxnya ada antrian, bisa untuk yang mobil-mobil tertentu bisa menggunakan Pertalite dan menggunakan tetap QR code.
Ya, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini kemarin dengan Pemkot Palangkaraya sudah beberapa kali melakukan sidak bersama. Tentunya ini ada hasil yang cukup signifikan, terutama di pelangsir Pertalite ya kemarin ya. Tetapi kalau untuk Pertamax sampai hari ini kita memang belum menemukan tangki-tangki modifikasi ataupun kendaraan-kendaraan yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya itu melakukan pembelian Pertamax secara berlebih gitu. Dan kami terus menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan hal-hal yang dirasa tidak sesuai, misalnya ada kecurigaan di SPBU, bisa melaporkan kepada kami melalui 135, atau kalau yang di Palangkaraya bisa ke kantor kami yang ada di RTA Miloro. Kami sebenarnya sempat sampaikan juga melalui beberapa media, khususnya dari pusat ya, bahwa untuk produk Pertalite itu saat ini tidak mengandung etanol. Jadi tidak mengandung etanol untuk produk Pertalite memang. Yang mengandung etanol adalah produk Pertamax. Itu pun sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir gitu sebenarnya terhadap isu-isu etanol gitu. Jadi seperti yang disampaikan dalam beberapa kali kesempatan oleh tim yang ada di Jakarta, di pusat, memang tidak ditemukan adanya penyebab yang secara teknis ya dalam produk Pertalite ataupun Pertamax itu yang merusak kendaraan ya. Gitu. Jadi kalau untuk Pertamax itu kalau dari data yang kami punya kita lihat itu peningkatan memang di awal Oktober. Nah itu memang berbarengan dengan bukanya ya mall di Kota Palangkaraya ini. Memang sampai saat ini trennya terus meningkat. Nah ini yang coba kita antisipasi dengan melakukan penambahan pengiriman. Dan mudah-mudahan SPBU baru yang ada di Palangkaraya ini bisa segera beroperasi sehingga masyarakat mendapatkan layanan tambahan dari SPBU baru tersebut. Ya tentunya karena ini musim hujan cukup intensitasnya cukup tinggi, terutama di Kalimantan Tengah, tentunya akan sangat mempengaruhi dari distribusi BBM kami, baik dari laut ataupun di darat. Tetapi kami terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi ini sehingga tidak menimbulkan keterlambatan-keterlambatan yang cukup panjang. Tetapi memang kendala itu pasti ada, tetapi kita melakukan langkah-langkah antisipasi. Gitu. Tentunya kami terus memonitor seluruh operasional SPBU kami, khususnya di Kalimantan Tengah, dan kami sudah banyak sekali menindak baik oknum-oknum operator ataupun SPBU yang memang terbukti melakukan pelanggaran. Nah, tadi disampaikan juga ada kecenderungan atau kemungkinan operator bekerja sama dengan misalnya pelangsir. Nah, ini sudah kita lakukan penindakan juga di beberapa tempat. Nah, kami memohon juga bantuan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, apabila melihat hal seperti itu bisa dilaporkan juga kepada kami. Segera kami akan melakukan pengecekan dan tindakan. Apabila terbukti pasti kita berikan sanksi sesuai ketentuan. Gitu. Tentunya kami akan melihat kesalahannya, pelanggarannya seperti apa. Tetapi dari beberapa waktu ke belakang ini memang sudah ada yang kami berhentikan juga operator, dan kita skorsing SPBU-nya ada juga karena memang terbukti melakukan pelanggaran. Gitu. Ya, kalau untuk Pertamax ini kan sebenarnya bahan bakar khusus ya, tidak ada subsidi di dalamnya. Memang tidak ada aturan khusus berapa jumlah belinya. Tetapi kita tentunya akan melihat kondisi dinamika di lapangan tentunya, apakah terjadi kepadatan ataukah terjadi kekhawatiran masyarakat. Nah ini tentunya kita terus sampaikan kepada SPBU, untuk saat ini tidak diperbolehkan membeli dalam jumlah banyak, khususnya Pertamax ya. Kalau Pertalite dan Solar sudah pasti, tidak boleh menggunakan jerigen, tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan mobil-mobil yang dimodifikasi. Tetapi kalau untuk Pertamax kadang-kadang memang ada kebutuhan-kebutuhan misalnya untuk di sektor-sektor industri kecil gitu ya, memang membutuhkan bahan bakar non subsidi seperti Dexlet, Pertamax ataupun Pertamina Dex, dan mereka perlu mengambil menggunakan misalnya tangki atau IBC, Intermediate Bulk Container itu yang 1 KL-an itu, nah itu memang ada. Tetapi untuk saat ini karena memang masyarakat secara langsung itu
sudah melakukan pembelian Pertamax dan ada kecenderungan penambahan konsumsi Pertamax, kita himbau, kita minta ke SPBU untuk tidak melayani yang menggunakan jerigen khususnya untuk Pertamax dan BBK lainnya. Gitu. Ya, kami himbau untuk masyarakat di Kalimantan Tengah. Kami dari Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah selalu berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Kami selalu berupaya maksimal untuk mendistribusikan BBM itu ke seluruh SPBU yang ada di wilayah kita. Gitu. Nah, untuk masyarakat agar tidak membeli secara berlebih, karena memang stok kita selalu ada, jadi jangan khawatir. Setiap hari kita ada pengiriman dari fuel terminal, baik di Pulang Pisau, Banjarmasin, ataupun dari Sampit apabila diperlukan. Sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan BBM sesuai dengan kebutuhannya. Dan kami juga memastikan bahwa kualitas dan kuantitas BBM yang kita jual di SPBU itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga melakukan pantau SPBU bersama tim Pertamina. Kita ada juga tim ServQ yang melakukan pengecekan servis dan quality. Tentunya itu untuk memastikan bahwa BBM yang kita jual, kita salurkan kepada masyarakat itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.